Sebetulnya kalau kita melakukan penilaian atau judgement itu tidak bisa hanya pada yang terlihat oleh kasat mata. Anak diambil oleh suami dengan selingkuhannya, ini kelihatannya udah double salah nih, udah selingkuhan dan sebagainya. Saya juga nggak membela si suami, tetapi juga mengambil anak dari ibu yang kemudian masih menyusui itu juga tidak benar gitu ya. Tetapi sebetulnya yang mesti lebih dalam dipertanyakan adalah ada apa hubungan keluarga ini sampai suami melakukan hal seperti itu ya. Dan apalagi kalau dikatakan bahwa anaknya yang tertua malah sepertinya membela bapaknya dan kemudian tidak mau sama ibunya atau melarang ibunya untuk megang adiknya. Ada apa ini? Nah, kalau misalnya permasalahan ada apanya itu bisa diketahui lebih jelas, mungkin akan tidak terlalu kita menilainya itu hanya dari apa yang terlihat saja. Kalau misalnya si ibu ini kemudian memang punya masalah kesehatan jiwa atau masalah apa, nah ini kan harus ditanganinya, bukan diambil anaknya, tetapi ditangani dulu bagaimana cara mengatasi masalah ini. Dan itu mungkin tanggung jawab suami juga untuk membenahi hal ini, bukan lari dengan selingkuhan ya. Tetapi ini masalahnya saya nggak jelas. Kalaupun misalnya itu pakai susuk dan sebagainya, itu terlepas dari hal itu apa hubungannya dengan hubungan anak dan ibu? Yang penting kalau menurut saya sekarang, untuk ibu yang sedang menyusui itu bermasalah kalau anaknya diambil, karena untuk anaknya tidak baik, karena anak membutuhkan dekapan ibu. Semasalah apapun ibunya, anak perlu dekapan ibu. Yang kedua adalah kalau misalnya anak ini diambil dari ibunya, ada juga masalah untuk ibunya. Pertama, misalnya orang yang sedang memberikan susu kepada anaknya pasti harus secara berkala memompa susunya karena anaknya sudah tidak ada lagi dekat dia, tidak ada yang mengkonsumsi, kan jadi kasihan, sayang. Stresnya ibu berdampak pada kemacetan dada pada produksi air susu, sehingga bisa saja kemudian nanti air susunya tidak keluar lagi. Sementara seharusnya bayi ini masih membutuhkan susu ibunya. Jadi kalau menurut saya dampaknya tuh banyak sekali, tidak hanya ke anak tapi juga ke ibu, dan juga anak yang paling besar mungkin itu pasti dampaknya besar. Saya menyarankan kalau kita mau masuk ke intervensi, pertama yang harus dicari tahu adalah kenapa hal ini bisa terjadi, kenapa seorang ayah tega melakukan hal tersebut. Nah, ini apa masalah awalnya. Berikutnya adalah kemudian kita lihat kualifikasi ibu, apakah dia punya kemampuan untuk tetap mengasuh anaknya. Jadi kan orang diambil anaknya kalau orang itu ibunya tidak memiliki kemampuan untuk mengasuh anaknya, takut terjadi hal tertentu. Kalau belum, nggak bisa seperti itu kalau menurut saya. Jadi memang penglihatan kita dari luar itu kadang-kadang membuat kita terpengaruh, karena belum tentu apa yang terlihat itu sebetulnya apa yang terjadi di belakangnya sedramatis itulah ibaratnya gitu. Kalau perbedaan budaya kan harusnya udah lama munculnya pada waktu anak pertama, kedua dan sebagainya. Ini kan baru sekarang. Apakah perbedaan budayanya juga makin meningkat sehingga itu bisa saja sih, tetapi juga karena ada orang ketiga itu juga bisa saja sih terjadi gitu, sehingga makin kuat untuk memutuskan kayaknya saya udah nggak bisa lagi sama dia gitu. Tapi apapun bentuknya, menurut saya nggak benar hanya dengan merampas, itu harus dilakukan secara jalur hukum. Kalaupun memang dia tidak mampu, istrinya sebagai ibu memiara atau mengasuh anaknya, baru boleh diambil. Tapi kalau masih bisa ibunya dan capable melakukannya, ya nggak ada masalah, nggak membahayakan juga untuk anaknya gitu. Mungkin jalurnya minta tolong sama netizen itu belum tentu jalur yang tepat. Harus cari jalur yang betul-betul tepat, terlepas dari siapa pengacara suaminya, tapi carilah jalur yang tepat yang bisa membantu dia untuk mendapatkan haknya kembali. Tapi kan ini nggak masalah, nggak bisa dilihat yang tadi saya bilang dari luar, harus dicari tahu di belakangnya seperti apa. Orang sebagai ibu yang kemudian ditinggal oleh anaknya, ambil begitu aja,
itu pasti berdampak banyak, karena anak yang diambil bukan hanya satu anak tapi semuanya kan. Jadi anaknya ini akan kemudian kehilangan ibunya, kalaupun itu kehilangan, ataupun kalau anaknya merasa ibunya tidak menjadi ibu yang baik, mungkin juga dia tidak kehilangan. Tapi yang berikutnya juga adalah si ibu ini akan mengalami kecemasan, bisa stres, bisa depresi. Masih panjang, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Kalau efek Besar sekali, karena kan dia butuh dekapan kasih sayang ibunya. Perlu dia untuk kemudian memasukkan air susu kepada anaknya, membelainya, memberikan kehangatan dan sebagainya, dan ini nggak bisa dilakukan lagi kan. Gitu, dan anak ini pasti mencari itu, karena selama berapa bulan sudah dengan ibunya, tiba-tiba hilang begitu saja. Itu kan sama seperti kayak anak kalau misalnya di rumah sakit belum kenal ibunya karena baru melahirkan, tapi begitu udah kenal ibunya nggak mau pisah lagi gitu. Macam Mbak, misalnya anak itu kemudian pernah mengalami masa nggak nyaman dengan ibunya, nah bisa tuh terjadi. Atau anak itu kemudian merasa bahwa yang memberi nafkah, yang mencarikan sepatu, makanan dan sebagainya itu ayahnya. Sehingga pada waktu ada kejadian ini ayahnya mengatakan, kalau kamu gak ngikutin saya, kamu nanti akan tidak saya urus lagi, misalnya kayak gitu. Ada ketakutan itu. Ada banyak penyebabnya. Ada yang kemudian maksud saya bisa dilihat secara logis, ada juga yang tidak. Misalnya kalau misalnya pakai guna-guna kan kita nggak tahu ya gitu. Tapi intinya ada banyak hal penyebab bisa membuat anak itu menjadi bertingkah laku seperti itu karena tidak sewajarnya. Tapi kalau anak itu mendapatkan kekerasan, tidak diasuh dengan baik oleh ibunya, pada waktu bapaknya mau meninggalkan dia memang dari dulu dekatnya dengan bapaknya, lebih prefer dengan bapaknya, mungkin aja bisa terjadi. Tapi kita masih tanda tanya besar, apakah itu betul terjadi apa tidak itu. Karena ibu mengatakan apa yang dia pikirkan, tapi kita baru lihat dari cerita satu sisi yang lain kita belum dapat gitu. Jadi, tapi masalahnya saya nggak tahu, paspor itu biasanya nempel kepada orang tua. Biasanya paspor anak kecil itu biasanya nempelnya ke orang tuanya, biasanya ibunya. Saya nggak tahu ya apakah sekarang anak sudah bisa memiliki paspor sendiri walaupun belum cukup usia. Tetapi ibaratnya memang orang kalau dibawa pergi aja, terlepas itu mau ke Malaysia atau apa, anak yang dibawa pergi aja itu pasti akan berdampaknya luar biasa kepada ibu yang mengasuhnya gitu. Oke, tadi Bun mungkin ada saran nggak sih Bun? Harus apa, mungkin bukan hanya buat ibu Ami ini aja? Ya kalau menurut saya sarannya adalah ada pemerintah ataupun misalnya, saya nggak tahu apakah ini melibatkan beberapa kedutaan besar yang ada mencakup orang ini, ada Korea, ada Singapura, ada Indonesia, untuk kemudian berbicara untuk membantu orang ini sebagai perintah untuk kepada ahli tertentu untuk mencari tahu penyebabnya apa gitu. Karena kalau sekarang kita berasumsi itu belum tentu benar, dan apa yang terlihat oleh mata itu belum tentu bisa diinterpretasikan menjadi lebih jauh. Dan kalau saya pikir terlalu dini untuk mengatakan sesuatu tentang ibunya maupun tentang bapaknya. Bahwa sekarang dia pergi dengan selingkuhannya itu mungkin benar, tapi apakah betul itu akan menjadi istrinya atau selingkuhannya, kita masih juga belum tahu gitu ya. Jadi banyak asumsi itu yang membuat nanti masalah tidak kelihatan aslinya seperti apa. Nah ini Bunda juga minta buat pelakor Bun, pesannya mungkin apa sih Bun, mungkin agar tidak memisahkan anak dari orang tuanya juga Bun? Kalau menurut saya pelakor itu pasti udah nggak benar. Ngapain lagi jadi pelakor, kayak nggak ada orang lain lagi di dunia ya. Apalagi kalau kita lihat bahwa nggak akan bahagia juga. Apa yang dilakukan orang ini kepada istrinya ada kemungkinan nanti bisa terjadi juga pada diri orang ini. Jadi seberapa jauh sih kita akan mengikat orang itu sampai kemudian, nah kita carilah orang yang lebih memang pasti, yang lebih memang kemudian bisa memberikan seperti apa yang diharapkan gitu, tapi bukan milik orang lain. Kalau menurut saya itu, orang kadang-kadang hanya melihat dari harta, dari apa. Pertanyaan saya, itu pun tidak akan menimbulkan kebahagiaan. Nanti di selama perkawinan, kalaupun jadi dikawin misalnya, kecurigaan itu pasti akan ada terus. Nah, Bun, terakhir ini suaminya baru mengundurkan diri dari perusahaannya.
yang dia eksekutif produser di perusahaan mana gitu. Benar, itu pengaruh kasih buat kejadian ini ketika dia harus mengundurkan diri itu, dia jadi ikutan down lakinya Bu. Iya, tapi kan harusnya dia pasti udah pikirkan sampai dia mengundurkan diri dan sebagainya. Jadi kita nggak bisa menginterpretasi perilakunya dia saat ini seperti itu kalau kita nggak tahu latar belakangnya. Ini akan membantu kita hanya melihat dari sisi persepsi, tetapi tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi gitu. Oke. Terima kasih.